Tahiyatan mubarakatan min indillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hudahu amma ba'dah. Yang kami hormati, yang saya hormati Pembina Madrasah Nurul Bilad Cipari Al-Ustadz Dadang Priyatna. Yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Nurul Bilad Cipari Al-Ustadz Yusuf Junaidi. Yang kami hormati Al-Asatidah wal yang kami hormati Asatidah wal yang kami hormati Asatid wal Asatidah Madrasah Nurul Bilad Cipari. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, Pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad 21 telah melahirkan dekadensi moral, bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun. Karena para pemimpin kita banyak terjerat kasus korupsi, sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sedangkan para pemimpin kita mengalami dekadensi? Terlebih kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang pencurian, tawuran, Pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, remaja mati akibat miras oplosan, hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya berikut tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu Al-A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, He is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sebagai contoh, di mana Ka'bah diperbaiki oleh orang Mekah, di mana pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad, timbul perselisihan. Setiap pimpinan suku yang ada di sana merasa berhak melakukan tugas tersebut. Singkat cerita, Rasul datang. Beliau dijadikan hakim atas perkara tersebut. Kemudian Rasul membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya dan meminta masing-masing di antara mereka untuk memegang ujung kain. Kemudian diangkatlah, dan ketika sampai di tempatnya, Rasul mengambil dan meletakkannya sendiri. Setiap suku yang ada di sana merasa puas atas jalan yang ditempuh Rasulullah, sehingga dapat pulang dengan tiada perselisihan. Hadirin yang berbahagia, karena begitu pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hart menyebut dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, hal ini menjadi sebuah pembuktian dari sabdanya, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin, di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar dapat sama-sama keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke pintu surga. Sehingga dengan cara ini kita mampu hidup bahagia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara dan bangsa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita penduduk bangsa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka rizki dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Hadirin yang berbahagia, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. 1. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil serta cara strategi Rasulullah.
2. Segudang problem akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk figur dalam hidup. 3. Rasulullah merupakan sosok karismatik yang dapat kita menemukan jawaban atas masalah yang kita hadapi, termasuk korupsi di negeri ini yang sudah menggerogoti hak rakyat demi kepentingan pribadinya. Ketika kita kembali menghadirkan ruh Rasulullah di dalam segala aktivitas kita. Hadirin, itulah yang dapat kami sampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rezeki. Hadirin, itulah yang dapat kami sampaikan. Uzur maqala wala tanzur maqala. Wassalam.